buat teman-teman yang daripada kupu-kupu kuliah pulang mending Oke. kura-kura nggak sih? Mending kura-kura nggak sih kuliah rawan? Atau mungkin dapat pacar gitu. Jadi proker ini adalah Veskomi. Teman-teman yang ragu untuk join organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang di Ekonomi Eko Podcast, where inspiration meet conversation bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, kita sudah hadir di sini dan artinya kita sudah siap untuk memberikan informasi-informasi menarik kepada teman-teman. Khususnya hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik juga untuk teman-teman mahasiswa maupun calon-calon mahasiswa, yaitu kita hari ini akan membahas mengenai kuliah sambil berkepanitiaan. Dan karena memang topik hari ini sangat-sangat menarik ya teman-teman, artinya kita juga harus mengundang narasumber yang sangat-sangat inspiratif. Dan langsung aja kita undang hari ini dia narasumber kita dari salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi, Kak Areta. Oke teman-teman, narasumber kita sudah hadir di sini. Ini dia orangnya. Selamat datang Mbak Areta. Halo Dewi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, FYI aja teman-teman, Areta ini temanku. Oke, Kak Areta. Ini aku manggilnya Kak aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa gitu ya, khususnya untuk teman-teman, khususnya Kak Areta sendiri ini yang kuliah tapi juga sambil jadi kepanitiaan gitu, ikut organisasi aktif gitu. Mungkin Kak Areta sebelumnya bisa cerita dulu nih di kuliah tuh ngapain gitu di kampus? Aku di kampus yang pasti kuliah yang pertama, dan yang kedua organisasi. Iya. Gitu. Organisasi apa tuh Kak? Aku ikut, untuk saat ini aku ikut BEM Fakultas Ekonomi. BEM Fakultas Ekonomi. Keren banget. Sekarang semester berapa sih Kak? Aku di semester 5. Oh, prodinya? Prodi akuntansi. Akuntansi, anak akuntansi guys, ternyata masih sempat untuk ikut organisasi. Keren banget. Oke, hari ini kita bakal spill gitu ya Kak ya. Soalnya kan mungkin banyak orang yang bilang, termasuk aku juga, kadang kita susah buat manajemen waktu antara organisasi sama kuliah. Apalagi kakak kan sudah semester 5 yang pastinya punya tugas yang banyak gitu ya. Bisa dibilang banyak nggak sih di tugas semester 5 nih? Banyak sih, karena udah semester hampir mulai, akhir ya. Hampir akhir, bener banget. Semester tua. Oke, sama berarti aku juga semester 5. Jadi kita mungkin bisa sama-sama agak relate gitu ya. Oke. Dan mungkin ada nggak sih Kak cerita seru di balik jadi panitia di organisasi gitu? Cerita seru banyak sih sebenarnya. Punya banyak temen juga. Terus ketika acara itu selalu ada dramanya nggak sih? Ada drama. Ada drama. Ya, setiap apapun pasti ada Iya, drama. ada dramanya. Dan dramanya ini tuh bener-bener kayak nggak bikin monoton, tapi bikin tambah seru sih. Iya, seru-seru. Karena bisa cerita gitu ya jadinya. Bener. Karena banyak banget karakter yang bakal kita temuin ketika kita ada di organisasi gitu. Tapi capek nggak sih untuk bisa terus aktif di organisasi tapi bisa juga stabil gitu untuk nilainya? Seru nggak sih gitu? Ada serunya sih. Capek pasti ya, karena kita kuliah terus habis itu tetap jalan organisasi, kepanitiaan dan sebagainya macamnya. Jadi feel-nya tuh dapet banget gitu ya. Dapet banget. Memorable gitu kah? Yeps. Wah, keren. Karena keren, tiap keren. acara atau tiap kepanitiaan itu pasti punya hal yang berkesan dan bikin kita bisa, oh ternyata kita ada yang salah nih, terus kedepannya nggak boleh diulangi lagi atau diantisipasi seperti itu. Oh, jadi kita sambil belajar gitu ya, Yeps. setiap ngambil keputusan mungkin? Ya, Keren, ambil keputusan dalam berbicara dan bertindak juga, kita juga harus tahu situasi dan kondisinya juga. Oke. Tapi dulu waktu masuk organisasi tuh keinginan sendiri atau emang dari orang tua atau emang dari temen gitu? Ceritain dong. Kalau aku pribadi dari diri aku sendiri. Wah, dari diri sendiri. Kenapa tuh kok gitu? Kalau di rumah aja kita nggak ngapa-ngapain,
kayak kosong banget, jadi akhirnya ikut organisasi. Oh ya, bisa. Tepuk tangan dong guys. Lalu karena memang tuntutan organisasi itu ada ya Kak, tapi kita harus tetap bisa jalan kuliahnya tuh, ada yang bikin stres gak sih sebenarnya tuh? Kalau bikin stres ada sih. Ada. Ya, kalau di aku, karena aku juga aktif ya, termasuk mahasiswa aktif di organisasi, jadi ketika tugas itu udah banyak, apalagi di semester akhir ini, bukan semester akhir ya, menjelang akhir ini, beban mata kuliahnya itu berat. Nah, dan juga kebetulan ada proker juga. Oh gitu. Jadi kan ada 2 nih yang bikin pusing, jadi itu sih. Wah, keren banget Jadi sih. kalau pas bentrok atau sama-sama harus jalan, itu sih yang bikin pusing. Tapi sejauh ini masih oke kan Kak? Ya begitulah ya. Begitulah ya. Kelihatan tertekan tapi kelihatannya masih happy guys, karena masih happy. Karena mungkin ada alasan kuat gitu ya Kak, yang melatar belakangi kenapa masih mau untuk di organisasi. Tapi sejauh ini rekomendasi nggak organisasi itu untuk teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa? Aku rekomen sih buat teman-teman yang daripada kupu-kupu, kuliah pulang mending kura-kura gak sih? Mending kura-kura gak sih kuliah ramen? Kasih tepuk tangan dong guys biar rame. Iya sih Kak, aku juga ngerasain gimana serunya ketika kita bisa untuk aktif di kampus gitu, khususnya di organisasi-organisasi. Karena selain kita bisa nantinya bisa belajar, kita juga bisa berkontribusi lebih gitu loh kepada khususnya di lingkungan kampus, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tapi kan pasti ada tantangan itu ya Kak ya, bikin stres dan lain sebagainya karena tugas banyak, terus deadline padat, terus juga tuntutan organisasi, proker itu caranya biar tetap maintenance semangat tuh gimana? Biar tetap oke gitu, stay on gitu setiap kuliah tuh gimana? Cari support system sih. Support system Jadi biar semangat cari support system sih. Oke. Support system gak hanya pacar ya guys, bisa orang tua, terus sahabat kayak gitu. Keluarga gitu. lah ya intinya. Kalau dari dosen gitu gimana Kak? Kalau dari dosen nge-support gak sih untuk teman-teman yang berkegiatan di organisasi gitu? Support sih. Sejauh ini ya dari dosen yang aku kenal di Fakultas Ekonomi, beliau-beliau ini support juga sama anak-anak yang berorganisasi. Wah, keren gitu. sih. Oke. Tapi menurut Kak Areta ini lebih menantang mana? Akademis atau yang kepanitiaan atau organisasi ini? Lebih menantang mana? Dua-duanya sih menantang sih dari Del. Kenapa? Karena sekarang kita kuliah, kita kan pasti punya goals untuk dicapai. Jadi kan itu juga salah satu tantangan kita untuk menyelesaikan kuliah. Dan di organisasi tantangannya adalah kita ketemu banyak orang, terus kita harus berani untuk public speaking juga. Bahkan kita juga dapat hal-hal yang baru di luar itu ya. Gitu. Terus hal baru itu apa Kak Areta kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman calon mahasiswa juga pengen tahu nih hal baru apa yang nantinya akan mereka dapatkan ketika mereka bakal lanjut ke organisasi gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu untuk join organisasi, sebenarnya di organisasi itu kita bisa dapat relasi yang pertama. Terus kita juga bisa mengasah skill, minat bakat juga ya. Kita juga dapat teman, kita bisa sharing-sharing gak hanya tentang perkuliahan, kita bisa topik-topik yang lain nih kayak gitu. Relasi, terus public speaking ini kita juga dapat karena kita bertemu dengan orang banyak, kita dituntut untuk bisa nih menguasai situasi dan kondisi ketika ngobrol dengan seseorang. Tapi dari Kak Areta sendiri ini ada testimoni nggak sih? Maksudnya dalam artian aku masih bisa loh untuk mendapatkan nilai yang stabil walaupun aku padat gitu di organisasi. Bisa nggak sih? Gitu. Bisa sih. Bisa. Dijamin bisa? Bisa dijamin. Oke. Mantap. Tapi selama benefit dari ikut organisasi ini apa aja sih Kak benefitnya? Maksudnya yang selain disebutkan itu, ataukah dapet cuan atau gimana gitu kan? Dapet cuan atau mungkin dapat
pacar gitu? Kalau pacar belum ya guys ya. Pacar belum. Kenapa tuh? Apa belum ada yang nyantol? Wah, itu nggak tahu sih ya. Nggak tahu. Oke, tapi kalau sejauh ini untuk join di organisasi itu mudah ya Kak ya? Sebenarnya join di organisasi itu mudah. Tinggal gimana kitanya untuk berkomitmen lanjut di organisasi itu. Oh gitu. Tapi lika-liku waktu Kak Areta ini join di organisasi itu apa? Lika-likunya? Apa ya, kalau ngomongin lika-liku banyak sih Del lika-likunya. Kayak misal kita ada proker. Nah, proker itu kan kita ada kepanitiaan. Nah, kita tuh satu panitia itu kita kan pasti banyak orang dan kita punya latar belakang yang beda-beda. Jadi ketika jalan prokernya ada yang nggak mau ikut lah, ada yang inilah gitu. Tapi kayak gitu biasa ya Kak ya? Itu adalah, kalau bagi aku ya itu biasa sih Del. Oh, iya. Aku juga setuju sih, karena memang kita kan punya pemikiran yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga apa yang dilakukan setiap orang tuh pasti juga berbeda gitu. Iya, oh tadi kan Kak Areta kan juga itu kan nyinggung soal proker gitu. Untuk saat ini tuh ada prokernya nggak sih di BEM itu? Kebetulan di BEM ada satu proker, ya lumayan gede sih. Gede. Oke, hitungannya gede gitu ya. Itu apa tuh Kak? Boleh di-spill dong nanti biar teman-teman tahu. Oke, harus di-spill sekarang sih, karena Harus. ini udah mulai pendaftaran sih. Oke, apa aja tuh? Jadi proker ini adalah Feskomi, Gebiar Feskomi 2024 lebih tepatnya. Kita kolaborasi dengan Ormawa yang berada di Fakultas Ekonomi serta kelompok studi. Jadi ada lomba nih Kak, buat teman-teman SMA atau SMK sederajat, bisa banget daftar lomba yang ada di Feskomi, ada Business Ideas Competition sama Accounting Competition. Dan untuk teman-teman mahasiswa, kita juga ada Stock Lab. Ya, Apa tuh stock Kak? permainan investasi, tapi kita dikenalkan dengan pakai kartu. Oh gitu. Iya. Simulasi Iya, gitu kah? benar, simulasi. Oh, iya, gitu. oke, Itu oke. ini seru banget loh guys. Aku dulu pernah ikut kompetisinya dan gila sih. Pengalamannya dapet banget. Oke, terus apa lagi Kak? Terus Ada apa lagi? untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi juga kita ada beberapa lomba yang bisa kalian ikut. Yang pertama ada Duta, yang Wah. ya apa? Duta Fakultas Ekonomi. Wah, Duta Fakultas Ekonomi. Wah, oke, Nah, lagi terus ada Duta Fakultas Ekonomi, ada video dan poster juga. Oh gitu. Temanya apa tuh Kak kalau boleh tahu untuk? Temanya kurang lebih menyangkut dengan ekonomi. Oh gitu. Ada lagi sih sebenarnya selain lomba untuk teman-teman SMA atau SMK, untuk teman-teman mahasiswa juga ada puncaknya Feskomi nanti. Feskomi? Iya, nanti Masih ada lagi berarti Kak? kita masih. Wow, bayang banget guys. Jadi ada bazar sama performs. Nanti bazar dan performnya ini bakal di-spill habis ini sih. Wah, berarti masih rahasia gitu Iya, ya Kak? kita masih gestarnya? secret. Yaps, benar. Oh, oke teman-teman, itu tadi merupakan apa namanya spillan Ya, spillan spill. soal festival ekonomi itu isinya apa aja. Buat tahu lebih lanjut teman-teman bisa cek di bawah ini ya Kak Reta ya. Iya. Oke, nanti teman-teman bisa cek di sini atau nanti teman-teman bisa tanya ke CP yang tertera yang ada di sini. Oke teman-teman gitu. Oke, mungkin ada saran ataupun apa ya, wejangan terakhir gitu untuk teman-teman yang mau join berkepanitiaan gitu, khususnya untuk teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ada di rumah. Oke, saran aku untuk teman-teman yang baru mau mulai join organisasi, yang pertama pilihlah organisasi sesuai dengan skill dan minatnya kalian. Oke. Terus yang kedua, cari tahu dulu tentang budaya organisasi. Budaya Ada, organisasi. karena tiap organisasi sih beda ya deh budayanya. Kayak kesehariannya mereka itu beda-beda gitu loh. Oh gitu. Jadi yang aku lihat. Terus kan ada lagi? Selain itu komitmen untuk join itu harus benar-benar Ada gitu ya ada, karena jangan ikut-ikutan temen atau hanya formalitas saja tapi nggak aktif ya gitu. nggak aktif kayak gitu. Nggak Jangan. kontribusi gitu ya. Tuh. Jadi memang penting sekali untuk komitmen ini sampai akhir gitu ya Kak ya. Terus yang terakhir gak sih? Terakhir nggak sih? Kalau kita udah, misalkan nih teman-teman udah terlanjur masuk organisasi dan dirasa kurang serak atau menjadi toksik, mending mundur sih.
Oh gitu. Iya, karena kalau gitu kaliannya yang akan sakit gitu. Kalian nggak akan dapat apa-apa, malah dapat sakit. Jadi lebih baik mundur dan cari organisasi yang benar-benar bisa bikin kalian berkembang, bisa bikin kalian lebih baik dan memberikan manfaat gak hanya ke diri kalian sendiri tapi ke orang sekitarnya kalian. Oke, tapi khususnya untuk organisasi di Fakultas Ekonomi ini menurut kakak recommended nggak untuk teman-teman yang mau join? Sangat rekomen. Kenapa tuh? Karena mereka punya banyak kegiatan juga yang menarik, bagus, bermanfaat untuk diri sendiri dan impact ke orang lain tuh juga gini sih. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, mungkin podcast ini bisa membuktikan ya teman-teman kalau misalkan isu-isu bahwa berkepanitiaan sambil kuliah tuh nggak bisa. Tapi ternyata Kak Aretha ini sudah menunjukkan yang sebenarnya. Kalau misalkan ternyata keduanya ini bisa berjalan secara bersamaan gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen join kepanitiaan, pengen berorganisasi, pengen aktif, nggak jadi mahasiswa kupu-kupu tuh bisa gitu loh. Nggak usah takut karena memang dari dosen pun juga support gitu ya Kak ya. Jadi nggak usah takut sama nilai gitu. Dan mungkin ini podcast yang bisa menjawab keresahan teman-teman yang ada di rumah gitu, dan mungkin nantinya akan ada podcast-podcast selanjutnya yang juga akan menjawab keresahan teman-teman yang ada di rumah. Dan mungkin itu aja Kak Aretha. Oke, terima kasih sudah hadir di Economic Eco Podcast. Semoga nanti Kak Aretha bisa berkunjung lagi ke sini gitu. Untuk jadi narasumber dan bercerita dan menginspirasi lebih banyak orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Economic Eco Podcast serial yang ini. Jangan lupa untuk tonton di serial yang selanjutnya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.